Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali hari ini dalam tema 7, kebersamaan di tempat bermain. Bermain di kebun sekolah. Kita buka buku BOS. Kamu siapkan buku BOS ya. Kita sebelum belajar berdoa dulu. Tuhan, terima kasih pagi ini kami mau belajar. Beri kami hati dan pikiran agar kami menjadi anak yang baik dan pintar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, dibuka halaman 132. Kita baca bersama-sama ya. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga disingkat dengan toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun, tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita tentang binatang. Selanjutnya halaman 139. Halaman 139. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada yang berisi 4 buku. Nah, perhatikan beberapa tumpukan buku berikut ini. Yang pertama, buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan. Ada 2 buku, 1 buku berdiri. Dari 2 buku ini, buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Yang kedua, ada 4 buku. Buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan karena yang berwarna merah 1 dari 4 buku, berarti pecahannya 1/4. Buku yang ada 2 buku. Buku yang memiliki pita dari 2 kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Ada 3 buku. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dinyatakan dengan pecahan 1/3. 3 buku. Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti, 1 dari kumpulan di samping, dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Nah, anak-anak boleh kembali mengulanginya ya. Selanjutnya halaman 141. Bermain di halaman sekolah. Di dalam SD Nusantara 01 terdapat halaman. Banyak siswa bermain di halaman ketika jam istirahat. Berbagai permainan dilakukan di halaman sekolah. Siti dan teman-temannya bermain ular naga. Nah, anak-anak ada yang tahu contoh permainan yang ada di halaman sekolah? Tadi yang sudah kita sebutkan ular naga, lalu sepak bola, gala asin, dan sebagainya. Selanjutnya kita buka halaman 145. Halaman 145, cerita, bacalah cerita dongeng Semut dan Belalang dan tentukan kata sapaan dari cerita tersebut. Kita baca sama-sama ya. Semut dan Belalang. Lala, kamu mau kemana, Mumut? Lala menyapa, kata sapaannya adalah Mumut. Lalu Mumut berkata, aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan, Lala. Kata sapaannya adalah Lala. Lanjut, Lala berkata, hati-hati di jalan, Mumut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya. Kata sapaannya adalah Mut. Mumut berkata, iya Lala, kamu juga hati-hati di jalan. Mumut bertemu dengan Kribo. Kata sapaannya adalah Lala. Mumut berkata lagi, ada yang bisa saya bantu, teman? Kata sapaannya adalah teman.
Kribo berkata, "Emang kami teman kamu? Jangan sok jadi teman lah. Sekarang cepat serahkan makanan itu." Ya, selanjutnya halaman 146. Mumut berkata, "Aku tidak akan menyerahkan makanan ini. Aku mencarinya dengan susah payah." Kribo berkata, "Hei, kamu mau kemana semut kurus?" Kata sapaannya adalah semut kurus. Ya, demikian kamu dapat mencari kata sapaan dari cerita yang lain ya. Nah, sebagai kesimpulannya pembelajaran hari ini menentukan pecahan dari kumpulan benda. Yang pertama, jumlah benda, kemudian diketahui jumlah benda dan diambil dari beberapa benda itu adalah yang di atas adalah benda yang diambil, yang di bawah adalah benda yang berjumlah keseluruhan. Jenis-jenis permainan di halaman sekolah yaitu ular naga, sepak bola, gala asin, dan sebagainya. Untuk menentukan kata sapaan dari cerita, kita harus memperhatikan orang yang kita sapa atau orang yang kita tegur dan atau orang yang diajak berbicara. Demikian pembelajaran hari ini. Kamu dapat mengulanginya kembali, memahaminya. Untuk itu mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menuntun kami sehingga kami mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.